Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Lansyah, saya dari kelas 11 Al-Walid bin Abdul Malik. Sebelumnya saya dari kelas 10 Al-Mutawakil, dan sekarang saya sudah kelas 11. Di pertemuan kali ini saya ditugaskan oleh Ustadz Roni untuk membuat satu video, yaitu tentang teks prosedur. Dan kali ini saya akan menjelaskan teks prosedur tersebut. Kita menggunakan modul pembelajaran SMA yang diberikan oleh Ustadz Roni. Ini kita lihat ada berapa lembar? 10 lembar. Dan kita akan mencoba untuk membahasnya satu persatu ya. Kita mulai dari atas terlebih dahulu. Yang pertama ini slide pertama, modul pembelajaran SMA, tulisannya Bahasa Indonesia. Kelas 11 ya. Dan penyusun informasi dalam teks prosedur Bahasa Indonesia kelas 11. Dan di sini di slide ketiga ini ada daftar isinya, yaitu ada penyusun, daftar isi, glosarium, peta konsep, pendahuluan, dan sampai bawah daftar pusaka. Dan yang selanjutnya itu slide kelima, glosarium. Glosarium ini dia itu mengandung kata-kata yang kita tahu, tetapi kita itu tidak mengetahui maknanya. Kita itu kayak gimana ya? Ini misalnya ekspresi kan, yaitu ini maknanya sifat ungkapan dari berbagai macam kombinasi dari bahasa tubuh. Itu maknanya. Setelah itu ada imperatif, ada kiprah, klise, kompleks, mekanisme, monitor, protokol. Protokol ini kan kita udah sering dengar, kayak protokol kesehatan gitu kan. Kita nggak tahu artinya. Jadi di sini dikatakan protokol itu sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Dan ada refleksi, habis itu tutorial. Di sini sebenarnya tulisannya tutorial, cuma kata Ustadz Roni ini salah tulisannya. Jadi sebenarnya tutorial. Ya. Selanjutnya kita ke peta konsep. Slide yang kelima itu peta konsep. Ada informasi dalam teks prosedur yang pertama. Habis itu ke bawahnya itu pernyataan umum dalam teks prosedur. Habis itu di bawahnya lagi itu ada pengertiannya. Kita tahu pengertiannya nanti, dan tujuan serta jenisnya, dan tahapan dalam teks prosedur serta persiapan dan langkah-langkahnya. Itu peta konsepnya. Dan di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu identitas modul. Kita bisa baca sendiri ini. Yang kedua kompetensi dasar. Ketiga deskripsi singkat tentang materi. Keempat ada petunjuk penggunaan modul itu. Dan yang kelima ada materi pembelajaran. Dan di sini ada tulisan sebelum belajar marilah kita berdoa dulu katanya. Dan kita masuk ke kegiatan pembelajaran pertama, yaitu pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang A, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan atau pembelajaran satu ini, diharapkan kita atau kalian dapat mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dalam teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, uraian materi. Di sini ada pengertian. Yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu yang kita tahu adalah teks yang berisi cara
tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur tersebut. Dan di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif. Kata imperatif ini adalah seperti kata perintah, ya, kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Jadi gunanya itu untuk memerintah pembaca supaya agar mengikuti teks tersebut. Itu dia. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks tersebut, yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu tujuan dari kita mempelajari teks prosedur. Dan yang ketiga ada jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama sederhana, kompleks, dan protokol. Dan kita bahas yang pertama dulu, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2 atau 4 langkah. 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya itu cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya, seperti membuat sambal lado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkah-langkahnya bisa diubah, tidak harus nurut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya itu tetap sama. Itu pengertian dari teks prosedur protokol. Contohnya itu jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Itu contoh dari teks prosedur protokol. Dan ke bawah kita ada mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Dan yang kedua ada pernyataan umum dalam teks prosedur. Ini kita lewatkan aja. Dan di sini kita diberikan contoh cara membuat akun Twitter. Contoh teks prosedur ya. Ini contohnya. Twitter itu merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Nah, ini dia. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Di sini baru dikasih langkah-langkahnya ya. Yang pertama, silahkan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut. Ini linknya. Yang kedua, selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Dan silahkan isi semua kolom tersebut dengan baik dan benar. Langkah ketiga, tahap berikutnya yaitu tahap konfirmasi data pendaftaran dan memasukkan data nama pengguna. Dan yang keempat,
pada tahap yang ini Anda akan diperkenalkan dengan mengenai Twitter. Ini tahap ini berarti kita sudah masuk ya. Silakan Anda klik ayo untuk menuju tahap berikutnya. Yang kelima, lalu tahap selanjutnya Anda akan diminta untuk memilih minat Anda. Minat yang dipilih akan menentukan halaman-halaman yang akan Anda ikuti pertama kali. Itu dia ya. Dan yang keenam, Anda akan diminta melihat 40 daftar untuk Anda ikuti. Jika sudah selesai, silahkan klik ikuti dan lanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya, Anda akan diminta mengupload foto untuk profil Anda. Dan tahap yang terakhir, Anda diminta untuk memasukkan email. Setelah itu Anda harus verifikasi email Anda. Setelah itu akun Twitter Anda berhasil digunakan. Dan itu adalah tahap terakhir dari cara membuat akun di Twitter ya. Itu dia. Dan di sini di halaman terakhir ini perlu kalian ketahui bahwa pada contoh teks prosedur di atas itu terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum, yaitu Twitter merupakan salah satu media sosial lainnya seperti Facebook. Ini dia, berarti di paragraf yang pertama tadi itu adalah bentuk dari pernyataan umumnya. Berarti itu bentuk dari pernyataan umumnya ya. Dan yang terakhir ini ada rangkumannya. Yang pertama itu ini sedikit rangkuman yang diberikan oleh Ustadz. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Dan yang terakhir itu ada pernyataan umum atau penjelasan umum, bisa disebut sebagai pembuka dalam teks prosedur. Dan itu yang terakhir ya. Berarti kita sudah selesai dalam membahas teks prosedur ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.